lagi di Xiamen tanggal 13 November 2024. Lautnya bersih, lautnya bersih, banyak gedung tinggi juga, kancing. Itu ada dewanya orang Southeast Maju, tingginya 6 meter lebih itu. Wah, itu dewanya orang Hokkien Maju, tingginya 6 meter lebih. Nah, ini dewanya orang Hokkien Maju.金门大桥。 Sini juga banyak pulau-pulau kecil yang tak dihuni ya. Nanti bisa mendekati pulau yang milik Taiwan nih, bukan milik Tiongkok ya. Jadi pulau yang di depan itu bukan milik Tiongkok, milik Taiwan. Nah ini nih, milik Taiwan. Nah, coba. Taiwan 本岛在宏远。 Di depan udah pulau milik Taiwan. Tapi kita nggak boleh lewat batas yang merah itu. 台湾金门县。 我坐的对风，我坐起风。 Kurang lebih dari laut ini kurang buat ini 1000 meter. 我的背面对风， Masuk ke negara lain yang nggak kalau Tiongkok akui sebagai provinsinya gitu. Jadi kita nggak bisa lanjut ke sana, nanti di sini.金门岛，省金门县，金门岛，金门县。那来过了，到大家挖起来。宝岛台湾，那边的那个岛也是台湾，那边这边的右就那边的个小的，我小的也台湾的。那边边上那个小 Taiwan juga yang pulau kecil 台湾省管辖 punya 的。 Taiwan juga. 远方还有个岛是那个大淡岛，那边是前沿阵地哦。对面2个大的岛屿一共是20万人左右的人口。
那个红色的是中国海景。哦，中国海景。放大。Masuk dewanya orang Hokkien. Saya di Xiamen. Tunggu. Iya. Jadi semuanya anggap satu China. Kalau kita lihat pantainya sini buat umum bersih ya. Ini pantainya pasti udah dimodifikasi. Karena dari jalannya turunnya sekitar dari jalan raya mungkin sekitar 5 meter. Jadi kalau ada tsunami aman ya. Dan pantainya gratis buat umum. Kalau saya lihat pasirnya ini pasti buatan. Nah ini jalanannya tuh. Ini lebih tinggi tuh jalanannya. Turun ke bawah. Nah baru pantai ya. Nah dari pantai itu turun lagi sekitar 2 meter baru 1-2 meter baru ke laut tuh. Jadi kita di sini kalau mau relax nggak bayar, gratis ya. Kalau di Ancol kan masuk mesti bayar dan lebih bersih dari Ancol itu, luas lagi. Nah tugu ini artinya kalau yang tangan besar itu mainland China, Tiongkok. Kalau yang tangan kecil itu Taiwan. Jadi Taiwan di bawah Tiongkok gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya sejarahnya Xiamen ini. Jadi kalau orang-orang Hokkien atau Fujian, kalau kita bilang orang Hokkien yang selatan itu berangkat ke Asia Tenggara atau masuk Indonesia, itu kebanyakan dari pelabuhan Xiamen ini. Makanya mereka lebih dulu datang dari orang-orang provinsi Guangdong. Seperti saya keturunan Hakka ya, itu belakangan. Jadi kayak kapiten pertama di Jakarta, So Bengkong atau So Mingkang itu orang Hokkien, lahirnya di provinsi Hokkien. Karena letaknya di pelabuhan, di laut, jadi gampang tinggal berangkat ke Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Filipina. Nah orang-orang Hokkien lebih dominan daripada orang-orang Hakka. Makanya di Indonesia kan ada mata uang gocap, cepek, gopek, ceceng. Nah itu bahasa Minangkabau, jadi Hokkien Selatan nih. Karena Hokkien Tengah udah lain lagi bahasanya gitu. Nah termasuk yang di Medan, di Bagan si api-api, nah itu bahasanya sama. Jadi karena berdekatan dengan Taiwan, bahasanya juga Minangkabau, jadi Hokkien Selatan nih. Gitu. Jadi bahasa yang dipakai di Medan, di Bagan si api-api, Singapura, itu orang Taiwan juga ngerti. Tapi kalau Hokkien itu provinsi besar, jadi di tengah itu di timur lain lagi itu bahasanya itu. Jadi nggak bisa ngomong bahwa saya bisa bahasa Hokkien. Bahasa Hokkien yang mana? Nah, yang benar adalah bahasa Hokkien Selatan, Minangkabau. Nah ini di Xiamen ini bahasa begini. Jadi kawan-kawan bisa lihat, bersih sekali. Silakan berkunjung ke Xiamen. Lihat ini air di pantainya naik lagi ini sekitar 2-3 meter. Terus dari pantai yang rata itu
naik ke atas lagi kita 5 meter, jadi 8 meteran udah aman. Jadi kalau ada tsunami, orang bisa lari ke atas, paling nggak udah naik 8 meter. Ya. Jadi saya yakin ini buat keamanan mereka buat jalanannya di atas. Permukaan air sudah 8 meter, di tepi pantai semua. Nah kalau kita di Jakarta masalah. Nah, makanya mau dibuatkan giant seawall. Kalau nggak dibuat nanti Jakarta akan tenggelam dalam tahun 2050. Dan itu sampai sekarang belum dijalankan, itu bahaya sekali. Jadi kalau kita lihat tanggul yang dibuat itu hanya tembok yang tebalnya mungkin 20 cm, 30 cm. Itu nggak bakal bertahan lama ya. Tapi kalau gaya seperti ini masih aman. Jadi kalau air es di kutub utara lumer, lebur, permukaan lautnya 1 meter, ini tetap aman. Itu yang harus dari sekarang kita pikirkan buat negara kita.